Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Ayo kita tetap semangat pagi ini. Mari siapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan dengan berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur, yang siap ditabur benih firman Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, segala sesuatu mendatangkan kebaikan untukku, diambil dari Roma 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam perjalanan hidup, kita pasti menghadapi saat-saat yang tidak kita mengerti, sekalipun kita sudah berdoa setiap pagi sebelum beraktivitas. Contoh, kegagalan, sakit penyakit, kehilangan, dan air mata. Kadang kita bertanya, mengapa ini terjadi? Namun ayat ini membawa penghiburan yang luar biasa. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, bukan hanya hal yang baik, tetapi juga hal yang sulit dan menyakitkan, untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Roma 8 ayat 28. Kebaikan di sini bukan sekedar kenyamanan hidup, tetapi pembentukan karakter, pendewasaan rohani, dan pemenuhan rencana Allah dalam hidup kita. Bahkan ketika kita tidak tahu harus berdoa apa, Roh Kudus sendiri yang bersyafaat bagi kita dengan keluhan yang tak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Kita tidak berjalan sendiri. Allah menyertai, memimpin, dan memakai segala sesuatu untuk kebaikan kekal kita. Saya teringat waktu retina mata kanan saya lepas, robek, dan mengalami perdarahan, sehingga harus dioperasi pada tahun 2019. Pasca operasi di masa pemulihan, saya harus tidur terus tengkurap, tidak boleh membaca. Panca indera yang masih bisa saya pakai adalah telinga saya. Saat itulah saya mendengarkan Tuhan berbicara, segera saya diminta pensiun oleh Tuhan. Waktu itu saya tidak mengerti apa maunya Tuhan untuk saya, masa depan saya, dan bagaimana pekerjaan saya. Tetapi Tuhan katakan di situ, aku punya pekerjaan besar untuk kamu. Saya betul-betul mau taat, dan saya tidak pernah terpikir sebelumnya. Tahun 2020 saya pensiun dini, lalu mendapatkan tugas dari Tuhan untuk menjadi gembala di sebuah gereja lokal. Itulah pekerjaan besar yang Tuhan siapkan untuk hidup saya. Demikian pula hidup kita. Kadang kita merasa tidak mengerti mengapa saya mengalami penyakit ini, atau mengapa saya mengalami masalah ini. Tapi di tangan Allah, bahkan bagian yang paling tajam dan menyakitkan pun punya tempat dalam rencananya. Ingatlah selalu, Tuhan tidak pernah membuang bagian hidupmu. Dia sedang menyusun semuanya untuk kebaikanmu dan kemuliaannya. Tetap percaya dan jalan bersama Dia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami rencana-Mu selalu baik sekalipun di balik kesulitan. Engkau adalah Allah yang sanggup memakai segala hal
untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Walaupun kami tidak selalu mengerti, kami percaya kepada kasih dan rencana-Mu. Tolong kami untuk tetap percaya dan berharap sepenuhnya kepadamu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.